Berantas buta teknologi lewat kursus komputer gratis. Inovasi plastik ramah lingkungan. Mall terima sumbangan kado Natal. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif untuk Anda. Namun tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang menjaga aset bangsa di Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia dalam segmen Bincang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah kerap terbentur masalah finansial dalam mengakses pendidikan formal. Sebagai salah satu solusi dari masalah tersebut, Yayasan Hope Indonesia mendirikan pusat pelatihan komputer gratis di Rumah Susun Pesakih, Jakarta Barat. Masyarakat yang tinggal di Rumah Susun Pesakih dan Mogot, Jakarta Barat, mayoritas berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sebagian anak-anak dan remaja di kawasan tersebut putus sekolah akibat masalah keuangan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi generasi muda, terutama yang tinggal di kawasan dengan tingkat ekonomi masyarakat menengah ke bawah, Yayasan Hope Indonesia memberikan kursus komputer gratis bagi warga yang tinggal di Rumah Susun Pesakih, serta para siswa sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan tersebut. Menempati sebuah ruangan aula publik di Rumah Susun tersebut, setiap hari Senin, Selasa, dan Sabtu Minggu, Yayasan Hope Indonesia memberikan pelatihan komputer gratis kepada 33 orang peserta yang dibagi menjadi 3 sesi belajar secara bergantian. Kursus tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan aplikasi perkantoran, internet, dan sistem operasi komputer dengan fasilitas 11 unit komputer serta 1 unit alat proyektor. Yayasan tersebut sudah berada di Indonesia sejak tahun 1994. Kegiatan yayasan meliputi bidang sosial, kesehatan termasuk pendidikan, seperti Computer Training Center atau pendidikan komputer gratis yang ada di Rumah Susun Pesakih. Para peserta yang berminat mengikuti kursus komputer gratis harus melalui tahap seleksi dan wawancara dari pihak penyelenggara. Sampai saat ini untuk siswa yang belajar sudah lulus di seluruh Nusantara ini ada 17.000 anak. Ya, kami dari Hope Indonesia melihat impact-nya di masyarakat sangat luar biasa ya. Satu kehidupan, banyak juga anak-anak yang belajar di tempat kami ini, mereka pengangguran, mungkin bukan hanya setahun, ada yang sampai 2 tahun juga. Dan mereka belajar, mereka bisa bersaing dalam dunia pekerjaan, sampai mereka bekerja, kami melihat sangat banyak impact-nya ya. Tidak hanya di Rusun Pesakih, namun kursus komputer gratis dari Yayasan Hope ini juga tersebar di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Untuk pusat pelatihan komputer yang berada di kawasan Rumah Susun, pihak Hope bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan penyediaan tempat atau ruangan mengadakan proses belajar mengajar. Untuk pelatihan komputer gratis di Rusun Pesakih ini saja, Yayasan Hope sudah berhasil meluluskan sebanyak 63 orang peserta. Para peserta mengaku merasa terbantu dengan kegiatan pelatihan komputer gratis ini. Mereka berharap sertifikat komputer yang akan mereka dapatkan ketika selesai menempuh pelatihan selama 3 bulan nanti dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk melengkapi persyaratan sertifikat keterampilan khusus pada saat melamar pekerjaan. Pertama sih untuk memperdalam ilmu bidang itu kan komputer, terus juga minat aja, penasaran belajar komputer kayak gimana sih, kan sebelumnya juga cuman basic doang belajar komputer, gimana sih dalamnya komputer kayak gimana gitu aja. Andi belajar buat nanti di masa depan, bakalan kepake nanti di masa depan. Kontribusi Yayasan Hope dalam bidang pendidikan tersebut diharapkan mampu menarik minat dan memacu semangat generasi muda yang hidup dalam keterbatasan ekonomi keluarga untuk menuntut ilmu dan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Gegap Imam Pribadi, Reski Adrian, DAI TV. Ya pemirsa, meskipun masih berusia belia, namun semangat berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki Nando, remaja yang tinggal di Rusun Pesakih, Jakarta Barat ini cukup tinggi. Ia berkontribusi dalam pelatihan komputer gratis yang rutin diselenggarakan Yayasan Hope Indonesia di Rumah Susun tersebut.
Hidup dalam keterbatasan ekonomi keluarga tidak menurunkan semangat berjuang Nando dalam menuntut ilmu dan membagikannya kepada teman-temannya yang memiliki kemauan untuk belajar. Setelah berhasil lulus dan memperoleh sertifikat kursus komputer dari Yayasan Hope, remaja yang baru saja menyelesaikan pendidikan tingkat SMK ini turut menyumbangkan tenaga di pusat pelatihan komputer gratis Yayasan Hope di kawasan tempat tinggalnya di Rumah Susun Pesaki, Jakarta Barat. Nando bertugas sebagai pendamping instruktur dalam kursus komputer tersebut. Ia membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan pada saat proses belajar. Yang kami lihat secara teknologi mereka bisa kuasai, tapi juga karakter mereka ada suatu perubahan. Ya, salah satunya Nando dari lulusan kami. Nando ini punya karakter mau peduli. Jadi ketika dia masih belajar pun dia mulai coba membantu ya. Kami minta bantuan untuk waktu seleksi wawancara, waktu kita survei ke sekolah. Jadi Nando ini siap membantu dan sekarang ini dia suka mendampingi anak-anak sebagai asisten di sini. Saat ini bahkan Nando membantu menyeleksi dan mewawancarai calon peserta khusus komputer gratis yang diselenggarakan Yayasan Hope Indonesia. Awalnya kan saya tuh nggak percaya kan jurus sini ada kursus komputer gratis. Nah, pas saya datang dan kaulah sini, saya dikasih formulir sama Pak Slamet. Lalu itu saya diwawancara, diseleksi, dan alhamdulillah saya bersyukur banget diterima di Hope City sini. Dalam kesehariannya, Nando membantu orang tuanya berdagang di lantai dasar tempat tinggalnya di Blok H Rumah Susun Pesaki. Orang tua Nando juga mendukung kegiatan anak sulung dari dua bersaudara tersebut di pusat pelatihan komputer Yayasan Hope. Pertama tuh saya membantu orang tua, jam 2 pagi itu saya udah bangun, nganterin ibu saya ke pasar sampai subuh, bantu ibu dagang di bawah juga. Udah sih kegiatan saya itu doang sih sebelum kerja, yaitu membantu orang tua. Ya di rumah dia sering bantu orang tua gitu, ke pasar, terus bawain belanjaan, iya bantuin jualan dia. Dia dari kecil emang rajin anaknya. Remaja yang bercita-cita menjadi seorang guru ini merupakan salah satu warga Rusut Pesaki yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan meskipun hidup dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Gegap Imam Pribadi, Reski Adrian, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Banyak sekali jenis produk plastik yang kita gunakan sehari-hari. Mayoritas produk berbahan plastik adalah pada kemasan makanan dan minuman. Karena dianggap lebih hemat dalam biaya produksi, plastik juga paling diminati oleh para pelaku industri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari berbagai produk berbahan plastik. Mulai dari kemasan makanan dan minuman, alat-alat rumah tangga, hingga alat elektronik. Plastik menjadi idola bagi para pelaku industri karena bahannya ringan, awet, mudah dibentuk, dan hemat energi. Beban energi listrik yang digunakan untuk memproduksi botol plastik 100% lebih hemat daripada botol kaca dengan ukuran yang sama. Plastik membutuhkan energi yang paling rendah, sehingga secara harga produksi juga lebih rendah kan ya Pak. Itu dan variasi sekali Pak, dan bisa dibentuk dengan mudah dengan berbagai macam proses yang berkembang seperti proses injeksi, proses ekstrusi dan lain sebagainya, sehingga memang ya mau tidak mau memicu peningkatan pemakaian plastik. Data yang dimiliki oleh Sentra Teknologi Polimer BPPT menyebutkan pemakai produk plastik terbesar adalah pada produk kemasan dan minuman, yaitu sebesar 30%. Disusul oleh produk konstruksi 20% dan produk elektronik sebesar 15%. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, sampah plastik sangat sulit terurai oleh bakteri di tanah. Hal tersebut menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Untuk mengurangi dampak polusi plastik, dikembangkan teknologi plastik oksium yang lebih cepat terurai oleh bakteri. Plastik sangat sulit terurai oleh bakteri karena terdiri dari molekul polimer yang sangat rapat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab menumpuknya ribuan ton sampah di Jakarta. Hal itu dapat berdampak buruk baik bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Sebagai salah satu upaya mengatasi masalah tersebut, Sentra Teknologi Polimer BPPT dan Masyarakat Sampah Indonesia atau INSWA mengembangkan kantong plastik oksium. Berbeda dengan plastik biasa, plastik oksium cenderung lebih tipis dan mudah sobek. Plastik oksium dapat terdegradasi dalam kurun waktu 2 tahun. Hal tersebut dibuktikan melalui proses penyinaran sinar UV 70 derajat Celcius selama 250 hari. Setelah 250 jam kami simulasikan dengan QV itu elongation at break-nya atau sifat mundurnya itu juga berkurang dan ada di bawah 5%. Kan kalau kita hitung 250 jam itu sekitar 10 hari ya, itu memang proses percepatan. Tapi kan nanti kalau memang sampah itu di luar, kan ada matahari, ada suhu, ada air, memang istilahnya akan terurai juga seperti yang kami simulasikan, tapi memang tidak secepat yang tadi kita percepat gitu ya. Selain teknologi plastik oksium, Sentra Teknologi Polimer BPPT juga sedang mengembangkan teknologi plastik yang terbuat dari tepung singkong dan kulit jagung. Plastik tersebut dapat terurai oleh bakteri kurang dari 1 tahun sehingga mampu mengurangi beban lingkungan. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, ratusan lukisan dan keramik bernilai sejarah tersimpan apik dalam Museum Seni Rupa dan Keramik. Lantas bagaimana perawatan aset bangsa ini akan kami bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan mengintip bagaimana kemudian kondisi di Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia yang ada di Jakarta. Ini kalau kita berkunjung pemirsa ke Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia yang ada di Jakarta Barat tepatnya, ini kita akan melihat bagaimana kemudian kita disuguhkan dengan gedung bergaya neoklasik Eropa. Gedung ini sendiri sudah diresmikan atau didirikan tahun 1866 dan diresmikan di tahun 1870. Di sana banyak sekali terdapat koleksi seni rupa dan keramik yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi yang ada di Museum Seni Rupa dan juga Keramik Indonesia yang ada di Jakarta ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Esti Utami selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Ketika berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta, Anda akan disambut dengan teras bangunan yang megah bergaya neoklasik Eropa. Ya, gedung yang berdiri sejak tahun 1870 ini sebelumnya merupakan bangunan pengadilan militer di zaman kolonial Belanda. Namun kini digunakan sebagai tempat penyimpanan koleksi barang-barang seni rupa dan keramik bernilai sejarah. Museum yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin di tahun 1977 memiliki koleksi benda-benda bersejarah, meliputi seni lukis, seni patung, dan keramik dari pelosok daerah Indonesia dan dunia. Salah satu lukisan yang menjadi masterpiece dari museum ini adalah lukisan karya Hendra Gunawan yang mengisahkan semangat perjuangan dengan ukuran kanvas yang besar berbasis tematik yang menarik. Lukisan ini pula menjadi yang pertama sebagai uji coba penerapan teknologi dalam karya seni berupa teknologi augmented reality. Sekitar 440 buah koleksi lukisan ditata sedemikian rupa agar pengunjung museum bisa menikmati keindahan goresan tangan-tangan maestro. Berbagai karya seni rupa bersejarah ini didapat oleh pihak museum dengan berbagai tahapan, mulai dari penyerahan sukarela, sumbangan seniman, hingga barang sita dari bea cukai negara. Salah satunya adalah lukisan tertua milik Raden Saleh, berupa lukisan jati diri Bupati Cianjur yang disumbangkan oleh keluarga. Selain dari karya seni lukis, terdapat pula keramik-keramik yang berasal dari kapal karam hingga koleksi berasal dari peninggalan dinasti zaman kuno. Seperti keramik Eropa yang berasal dari abad 19, keramik Cina abad dinasti Tang, hingga keramik Jepang asal abad 17 yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Ya, dibangun di tahun 1866, diresmikan tahun 1870, kemudian di tahun 72 ini dijadikan cagar budaya yang dilindungi. Tahun 73-76 sempat dijadikan kantor wali kota Jakarta Barat dan sampai sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian dari awalnya di tahun 1870 diresmikan sebagai Dewan Kehakiman zaman kolonial Belanda dan sekarang menjadi Museum Seni. Langsung kita tanyakan ke narasumber kita hari ini ada Ibu Esti. Halo Bu Esti, apa kabar? Baik, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah baik ya. Selamat datang di Halo Indonesia Bu Esti. Bu Esti, ini yang menarik adalah sejak tahun 1870 diresmikan sebagai Dewan Kehakiman ya, zaman kolonial Belanda dan sekarang menjadi Museum Seni, sempat dijadikan kantor wali kota Jakarta Barat. Bagaimana kemudian prosesnya hingga akhirnya menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik? Jadi seperti tadi disebutkan bahwa bangunan yang sekarang dipakai sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik itu dibangun sejak tahun 1866 ya, 1866 kemudian diresmikan pada tahun 1870 dan digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Dewan Kehakiman atau Raad van Justitie. Itu digunakan sampai sekitar tahun 1940. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, bangunan itu berubah fungsi menjadi asrama militer, kemudian juga sebagai gudang logistik. Kemudian setelah itu ketika Belanda kembali lagi ke Indonesia, sempat juga digunakan tetap sebagai asrama militer. Kemudian ketika dikembalikan ke TNI, sama fungsinya tetap sebagai gudang logistik dan asrama. Kemudian baru ketika dikembalikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu seperti tadi yang disebutkan, digunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Kemudian setelah itu sempat juga pada tahun 1974 digunakan sebagai kantor Dinas Museum dan Sejarah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian baru pada tahun 1976, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1976, diresmikan oleh Pak Soeharto sebagai Balai Seni Rupa. Jadi awalnya namanya adalah Balai Seni Rupa. Ini Balai Seni Rupa ini didirikan atas inisiatif dari Bapak Adam Malik yang waktu itu jadi wakil presiden ya. Kemudian Bapak Adam Malik bersama dengan beberapa kolektor, kemudian juga bersama Yayasan Mitra Budaya menyumbangkan lukisan-lukisannya untuk menjadi koleksi museum Balai Seni Rupa waktu itu. Kemudian setahun berikutnya pada tahun 1977 di gedung yang sama diresmikan juga Museum Keramik oleh Bapak Ali Sadikin yang kala itu menjadi gubernur DKI. Setelah itu sempat dalam satu gedung ada 2 museum itu sampai berlangsung sampai tahun 1990. Baru pada tahun 1990 digabung menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik dan pengelolaannya berada di bawah Dinas Museum dan Sejarah Provinsi DKI Jakarta. Wah, ini luar biasa sekali ceritanya Bu Esti sampai detail seperti itu ya. Ini berarti orang museum sekali ya. Oke, ini kalau kita berbicara ini didirikan ya, tahun 1866, diresmikan 1870. Berarti sampai sekarang usianya jauh lebih dari 100 tahun. Bagaimana kemudian keadaan atau kondisi infrastrukturnya sendiri bangunannya? Jadi mungkin memang seperti kita tahu ya, kebanyakan bangunan-bangunan yang didirikan pada masa Belanda waktu ada di daerah Kota Tua itu ada museum sejarah, contohnya juga sudah berumur 300 tahun bahkan lebih tua dari museum. Sudah masih baik, sebagian besar sih masih baik, tapi memang ada beberapa bagian yang sudah rusak karena memang usianya di atas 100 ya. Tapi memang setiap tahun kita ada kegiatan namanya perawatan bangunan. Jadi memang bagian-bagian yang rusak kita inventarisir, kemudian dilakukan perawatan dengan menggunakan anggaran kegiatan perawatan. Oke, memang ada program perawatan atau pemugaran tersendiri yang kemudian untuk merawat gedung yang memang sudah berusia sangat tua ini ya. Nah, nanti selesai break kita akan berbicara masalah apa saja sebenarnya isi dari Museum Seni ini ya Bu ya. Pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Nih kalau kita berbicara masalah museum seni rupa dan juga keramik di Indonesia, terutama di Jakarta, ini kemudian menyimpan banyak sekali koleksi, baik dari dalam dan luar negeri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja koleksinya, kita kembali lagi ke Bu Esti pemirsa. Ya, Bu Esti, kabarnya ada dalam dan luar negeri koleksinya. Sebenarnya isi di dalam Museum Seni Rupa dan Keramik ini sendiri apa? Jadi sesuai namanya Museum Seni Rupa dan Keramik, kita memiliki koleksi yang seni rupa sama koleksi keramik. Jadi koleksi seni rupanya itu ada lukisannya itu ada cat minyak di atas kanvas, kemudian juga ada cat air di atas kertas, kemudian ada sketsa. Seni rupanya selain itu ada patung totem gitu. Kemudian untuk keramiknya itu ada keramik dalam dan luar negeri. Keramik luar negerinya itu ada keramik Asia dan keramik Eropa juga. Kemudian dari Asianya ada keramik Cina, keramik Thailand, kemudian keramik Vietnam, keramik Jepang. Kemudian untuk Eropa itu ada keramik sebagian besar sih keramik dari Belanda. Kemudian untuk keramik lokal itu kita punya keramik yang kuno dan keramik baru. Keramik kunonya adalah keramik lama dari masa Majapahit. Kemudian kalau keramik barunya itu kita himpun dari berbagai sentra industri keramik yang ada di Indonesia. Jadi ada daerah-daerah yang mempunyai sentra-sentra industri keramik, kita punya perwakilannya di sini. Oke, tapi kalau in total sebenarnya jumlah koleksi keseluruhan berapa? Sekitar 6.450-an. 6.000-an. Nah, yang paling dikatakan paling senior atau paling tua koleksinya? Kalau untuk lukisan itu yang paling tua adalah koleksi karya Raden Saleh yang judulnya adalah Bupati Cianjur, itu dilukis oleh Raden Saleh pada tahun 1852. Oke. Kemudian kalau untuk keramik yang lokal, keramik Majapahit ya, karena memang abad 14 abad tuh keramik. Kemudian ada keramik Cina yang dari dinasti Han. Kemudian ada yang dari abad 7 lah. Abad 7. Apakah tadi yang disebutkan Bu Esti adalah yang paling dicari atau diminati oleh wisatawan? Atau ada yang lainnya? Selain itu sih, ya kalau yang keramik sih ada. Jadi kita punya ruang koleksi yang namanya ruang bawah laut gitu ya. Koleksinya adalah koleksi-koleksi dari kapal karam yang dihibahkan ke kita. Kemudian itu yang termasuk keramik yang tua. Kemudian kalau lukisannya selain tadi Raden Saleh, tapi sebenarnya Raden Saleh ini kita nggak display di ruang pamer karena memang ukurannya kecil, jadi agak keamanan kita nggak apa ya, keamanannya hanya CCTV dan satpamnya nggak standby di ruangan gitu loh. Jadi untuk yang koleksi yang kecil yang berharga memang kita simpan, tapi kita pasang repronya juga di print di atas kanvas, jadi memang repronya mirip sekali. Kemudian selain itu yang membuat orang ingin datang ke seni rupa itu ada koleksi lukisan Hendra Gunawan, judulnya Pengantin Revolusi. Itu memang koleksi masterpiece-nya kita, kemudian juga masterpiece-nya Hendra Gunawan, karena itu banyak sekali dibahas baik di sekolah-sekolah seni rupa gitu ya, kemudian juga di komunitas-komunitas seni kayak gitu. Ada tadi tuh lukisan Hendra Gunawan yang ini. Selain itu, selain koleksi kita punya workshop, punya pelatihan yang bisa diikuti dan biasanya memang sangat menarik untuk sebagian besar pengunjung. Jadi kita ada pelatihan membuat keramik. Oke. Jadi tapi untuk pelatihan tingkat dasar ya, tekniknya juga teknik yang paling mudah, yaitu teknik pijat. Jadi hanya dipijat-pijat gitu, kemudian dibentuk menjadi muk seperti ini. Tapi itu akan menarik karena anak-anak biasanya bikin ya. Ketika dia bikin juga bisa dibawa pulang gitu loh. Tapi siapa saja yang bisa ikutan workshop itu? Semuanya, semua pengunjung bisa ikutan, bisa daftar ke kita. Terbuka setiap hari kah? Setiap hari selama jam kunjung museum. Oke. Berarti memang ada kegiatan khusus yang memang untuk menarik wisatawan atau pengunjung yang datang ke sana ya. Nah, kalau berbicara masalah ribuan koleksi yang ada di sana, asalnya dari mana saja? Koleksi Museum Seni Rupa itu didapat dari
ada yang dari hibah, ada yang dari pengadaan. Pengadaan itu dengan pembelian koleksi. Kemudian kalau hibah itu ada hibah dari perorangan, seperti tadi Pak Adam Malik juga menghibahkan kok lukisannya. Kemudian keramik koleksi beliau ke kita. Kemudian ada beberapa kolektor yang menghibahkan kita. Kemudian ada yang kalau dari awal ada Yayasan Mitra Budaya yang tadi disebutkan, itu juga menyumbangkan lukisannya sekitar 40 lukisan ke kita. Itu sebagian besar memang koleksi para maestro lah, karena koleksi lukisannya Avandi, kemudian Sujoyono, Hendra Gunawan, itu luar biasa memang pelukis maestro Indonesia gitu. Oke, ini kalau kita lihat banyak mahakarya dari para maestro. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ramai pengunjungnya? Nah, kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami di Halo Indonesia pemirsa. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia dan kita masih berbicara tentang menjaga aset bangsa di Museum Seni Rupa dan Keramik Indonesia yang ada di Jakarta. Ini kalau kita sebagai pecinta sejarah, seni juga ini menjadi tempat yang bagus ya. Kalau kita berbicara museum, mungkin sebelum-sebelumnya kita berbicara seperti katakanlah museum seperti perpustakaan yang tempatnya boring. Tapi percayalah pemirsa bahwa saat ini museum-museum yang khususnya di ibu kota Jakarta ini semakin hari semakin berbenah dan semakin eye-catching ya, semakin menarik. Kita kembali lagi ke Bu Esti. Bu Esti, yang menjadi pertanyaan, bedakah antara weekday dan juga weekend pengunjungnya ramai? Kira-kira berapa orang? Ya, pasti beda ya, karena ketika weekday itu rata-rata pengunjungnya sekitar 100 sampai 500. 500 itu karena kebanyakan juga rombongan. Jadi kalau umum sih sedikit, tapi kebanyakan memang rombongan kalau weekday. Tapi kalau weekend itu antara 1.000 bisa sampai 3.000 orang. Tapi kebanyakan sih memang keluarga, kemudian ya umum lah. Ini menjelang akhir tahun ada liburan panjang mungkin kan? Akankah membludak pada saat itu? Biasanya ya, bisa lebih dari 3.000 gitu. Karena sekarang kawasan Kota Tua itu magnet ya, magnet buat istilahnya orang yang mencari pingin datang ke tempat wisata tapi murah gitu kan. Jadi tujuannya ke sana ya. Sekarang di Kota Tua, karena Kota Tua sudah lumayan nyaman. Sekarang sudah nggak dikerubutin dengan pedagang kaki lima. Jadi udah nyaman. Ya. Udah nyaman untuk jalan-jalan, untuk menikmatin bangunan-bangunan di sekitarnya. Mungkin ada pemirsa yang belum tahu, tiket masuknya harganya berapa? Tiket masuknya itu murah sekali, sesuai dengan perda di DKI, perda retribusi itu tiket masuknya untuk umum atau dewasa itu 5.000, kemudian untuk mahasiswa 3.000, untuk anak sekolah 2.000. Tapi kalau untuk rombongan di atas 30 orang itu dapat diskon 25%. Murah sekali sebenarnya, jadi tidak ada alasan mahal kalau mau ke sana ya. Nah, ini kalau berbicara katakanlah ini akhir tahun, bakalan banyak sekali pengunjung yang datang. Nah, bagaimana untuk merawat barang-barang yang ada di sana? Kan kita biasanya kalau ada pengunjung, katakanlah ada pengunjung yang iseng pegang-pegang, terus kondisinya seperti apa? Dan nanti kalau ada sesuatu yang rusak katakanlah, itu perawatannya seperti apa? Jadi untuk menjaga ruang pamer itu kita, tadi itu saya sebutkan ada CCTV, kemudian ada juga pegawai security yang akan selalu keliling, kemudian kita juga ketika pengunjung banyak kita libatkan juga teman-teman kita untuk ikut keliling juga, terlebih-lebih ketika di CCTV ditemukan ada yang tadi itu megang-megang koleksi, ada yang melakukan vandalisme terhadap koleksi gitu, karena kita pernah juga ada yang sampai seperti itu. Jadi untuk keamanan ini seperti itu. Tapi kalau sampai ada koleksi yang rusak, yang istilahnya seharusnya sih nggak sampai rusak gitu, kita ada perawatan koleksi ya, karena memang salah satu tugas kita adalah merawat koleksi untuk dipamerkan, untuk untuk dinikmatin dan untuk ketika menjadi bahan studi untuk mahasiswa atau untuk peneliti gitu. Jadi ada dua macam perawatan.
perawatannya adalah perawatan preventif, itu lebih bersifat mencegah koleksi agar tidak menjadi rusak gitu. Jadi koleksinya sih sebenarnya baik-baik saja, tapi tetap harus kita rawat, kita bersihkan dari debu, kemudian sebagian besar sih memang membersihkan dari debu gitu ya, karena memang daerah kota kan polusinya lumayan tinggi dan debunya. Kemudian kalau untuk perawatan yang satunya adalah perawatan kuratif, itu dilakukan ketika koleksi sudah mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya kedua perawatan ini memang harus kita lakukan untuk mencegah koleksi selain dari kerusakan, juga kerusakan lebih lanjut gitu loh. Jadi biar ya tetap lestari lah, tetap nantinya tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita, oleh generasi mendatang. Nah, itu yang paling penting. Nah, adakah sosialisasi khusus untuk acara-acara atau kegiatan yang ada di sana untuk kemudian menarik jumlah pengunjung? Kalau Ibu sendiri melihat jumlah pengunjungnya menaik atau turun seperti itu? Kalau tahun ini sih nggak ada, tapi kalau karena mungkin sudah mau akhir tahun ya. Tapi tahun ini memang nggak ada. Tahun-tahun sebelumnya kita ada sosialisasi ke sekolah. Jadi ada penyuluhan museum Goes to School, museum Goes to kampus, museum Goes to Mall, seperti itu. Ada penyuluhan seperti itu. Tapi memang orang jadi kadang-kadang di sana ada museum. Gitu. Tetap sih meskipun dampaknya nggak terlalu besar, tapi tetap pasti bertambah dengan sosialisasi seperti itu. Itu yang kita lakukan dari museum. Kemudian ada sudin di wilayah. Kebetulan kita sama-sama di Dinas Pariwisata, ada sudin pariwisata dan kebudayaan di wilayah, itu akan mendatangkan anak-anak sekolah ke museum. Baik, terima kasih Bu Esti, ini sudah berbagi sama kita. Semoga semakin banyak lagi pengunjung yang datang dan semakin bertambah pengetahuannya tentang seni rupa dan keramik yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Esti sudah hadir di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda kembali lagi di Halo Indonesia pemirsa. Demi memberikan layanan prima kepada masyarakat, PLN memiliki sebuah pasukan elit khusus, yakni tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau tim PDKB. Tim PDKB dilatih untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan listrik dalam keadaan online atau bertegangan. Meskipun memiliki risiko yang tinggi, tim PDKB tak gentar menjalani profesinya demi memberikan suplai aliran listrik kepada para pelanggan. Lalu seperti apa kegiatan dari pasukan elit PLN ini? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Tuntutan untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali atau zero accident sewaktu menjalani tugas. Prinsip inilah yang diemban tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau tim PDKB demi memberikan suplai listrik bagi masyarakat Indonesia. Sejak 1993, perusahaan listrik negara melatih tim pekerjaan dalam keadaan tidak bertegangan atau offline berusaha untuk mengembangkan lifeline maintenance dengan membentuk tim PDKB pada tahun 2003. Kalau selama ini mungkin ada beberapa yang pada saat pemeliharaan PLN melakukan pengumuman, mohon maaf karena ada pemeliharaan ini, maka kami padamkan. Nah, untuk titik-titik tertentu kami tidak melakukan itu, jadi kami tidak memadamkan. Jadi mereka tetap, aliran listrik tetap berlangsung, tetapi bagaimana aliran listrik tetap berlangsung itu petugas-petugas ini melakukan perbaikan, melakukan pemeliharaan, melakukan koreksi-koreksi di peralatan milik PLN, sehingga setelah mereka melakukan itu maka peralatan listrik sudah normal kembali, sudah aman lagi untuk terus menyalurkan listrik kepada masyarakat. Tim PDKB yang saat ini jumlahnya mencapai 1.100 anggota di seluruh Indonesia memegang peranan yang sangat vital untuk mengaliri listrik ke seluruh Nusantara. Mereka melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan aliran listrik dalam keadaan online atau bertegangan, sehingga pelanggan PLN tetap dapat menikmati aliran listrik meskipun sedang dilakukan proses perawatan serta perbaikan. Jadi jumlah petugas PDKB itu saat ini seluruh Indonesia itu ada hampir 1.100 orang.
gimana hampir 400 orang itu adalah petugas-petugas yang melaksanakan pekerjaan di level tegangan 150.000 volt atau 500.000 volt. Kemudian ada hampir 700 lebih itu adalah petugas-petugas yang melaksanakan pekerjaan di level tegangan 20.000 volt. Tim Liputan DAI TV pun berkesempatan untuk mengikuti aktivitas dari tim PDKB Semarang sewaktu melakukan penggantian isolator pada saluran udara tegangan tinggi 150.000 volt tanpa mematikan jaringan listrik yang ada. PDKB APP Semarang ini terbentuk sejak tahun 2005 dan beranggotakan 19 orang yang dibagi menjadi 2 tim PDKB khusus jaringan dan PDKB gardu induk. Untuk memastikan pasokan listrik teraliri dengan baik tanpa terputus ke seluruh pelanggan PLN, tim PDKB membutuhkan ketelitian serta kecermatan dalam setiap langkah kerja mereka. Karena satu kesalahan kecil yang terjadi dapat berakibat fatal, bahkan berujung pada ancaman kehilangan nyawa bagi anggotanya. Tidak berlebihan rasanya jika mereka disebut sebagai pahlawan listrik Nusantara. Tim Liputan DAI TV. Ya, pemirsa, sejak tahun 2008 Putranto Maheru Bukhori atau akrab disapa Heru bergabung menjadi tim PDKB APP Semarang. Ia tertantang untuk bergabung dengan profesi yang memiliki risiko tinggi ini hingga berhasil menduduki posisi junior engineer PDKB jaringan. Lalu seperti apa sosoknya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Ya, awalnya belum tahu PDKB itu apa, tapi setelah saya ke Udiklat Bogor baru tahu ternyata PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Jadi kita bekerja kondisi listrik masih menyala, gitu aja taunya. Putranto Maheru Bukhori yang akrab disapa Heru bergabung sebagai tim PDKB APP Semarang sejak 2008 lalu. Sebagai junior engineer PDKB jaringan tidak menyurutkan semangatnya. Terlebih, pekerjaan ini mengharuskannya berhadapan dengan ketinggian, tegangan listrik tinggi, serta cuaca yang kurang bersahabat. Ya dulu sih awal-awal berpikirnya seperti itu, Mbak. Jadi, besok saya setelah bekerja setiap hari naik ke tower yang tingginya minimal 40 meter sampai 80 meter, kemudian kita bekerja berhubungan langsung dengan tegangan 150 kV, 500 kV. Tapi ya selama berjalannya waktu, ya alhamdulillah enjoy aja, Pak. Yang penting banyak-banyak doa aja. Yang paling menantang kalau saat kita bekerja tiba-tiba cuacanya mendung atau tiba-tiba gerimis terus hujan. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa karena bekerja sebagai PDKB, rintangan atau halangan atau masalah yang sangat serius itu masalah cuaca. Karena peralatan kita yang seperti tambang isolasi itu rentan dengan air. Kalau misalkan tiba-tiba kondisinya buruk, mendung ataupun hujan, itu kita harus benar-benar siap atau siaga mengamankan personil dan peralatan. Jadi kalau pas musim hujan atau musim penghujan itu kita harus waspada, lebih hati-hati lagi. Dibutuhkan komitmen, kedisiplinan, serta mental yang kuat dalam menjalani pekerjaan sebagai seorang anggota tim PDKB. Ayah 3 anak ini pun mengaku dapat melewati setiap tantangan berkat dukungan besar yang diberikan oleh keluarga. Kalau saya memberikan pengertian sih sebelum menikah sih ya pekerjaan saya seperti ini, saya beri wawasan atau pengertian kalau saya bekerjanya di ketinggian, di tower, kemudian berhubungan dengan tegangan langsung, dan pekerjaannya secara PDKB, resikonya seperti ini. Ya penting istri saya mensupport dan mendukung serta mendoakan aja, intinya lagi-lagi mendoakan lagi. Kalau support secara langsung sepertinya saya sih kalau untuk Mas sendiri selalu menyarankan untuk selalu keamanan nomor 1 ya Mbak. Kalau gitu, kalau misalnya udah aman, insya Allah lah semuanya aman juga, terkendali juga gitu. Untuk K3, untuk apa semuanya nomor 1 keamanan aja gitu.
Setelah keamanan ya di samping itu juga doa, saya gitu. Selalu doa, di atas selalu doa, ya. Bilangnya gitu. Nanti kalau main maksa jadinya kayak Selain komitmen yang tinggi, kekompakan anggota serta persiapan matang merupakan kunci kesuksesan tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau tim PDKB. Setiap anggota tim pun wajib mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku demi terciptanya keselamatan kerja. Tim Liputan, The ITV. Kita ke informasi lain pemirsa, hampir setiap sore hari Taman Waduk Pluit dipenuhi oleh warga untuk sekadar bersantai menikmati rindangnya pepohonan maupun berolahraga. Taman di utara Jakarta ini memiliki daya tarik tersendiri bagi warga ibu kota karena selain asri, Taman Waduk Pluit juga menyediakan fasilitas olahraga gratis yang tergolong lengkap. Pemirsa, upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga di bantaran Waduk Pluit ternyata berbuah manis. Alih fungsi lahan pemukiman kumuh menjadi taman di sisi utara ibu kota ini memberikan ruang rekreasi baru bagi warga sekitar. Selain menyediakan ruang terbuka hijau yang nyaman bagi semua kalangan usia, Taman Waduk Pluit yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektar ini menyediakan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, basket, serta alat-alat kebugaran yang semuanya dapat dimanfaatkan oleh warga secara gratis. Bantaran Waduk Pluit yang beberapa tahun lalu dipadati oleh pemukiman kumuh, kini dimanfaatkan menjadi tempat wisata warga Jakarta. Komitmen untuk memenuhi target angka ideal ruang terbuka hijau di Jakarta perlahan-lahan diwujudkan oleh Pemprov DKI yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Dan salah satu bukti pemenuhan target tersebut adalah keberadaan Taman Waduk Pluit ini. Selain indah, pengunjung mengaku tertarik untuk mengunjungi Taman Waduk Pluit karena dapat menikmati seluruh fasilitasnya secara gratis. Salah satunya Yulianto. Warga Tanah Merah, Jakarta Utara ini rutin mengunjungi Taman Waduk Pluit setiap harinya untuk menikmati fasilitas jogging track serta alat-alat kebugaran yang tersedia. Biasa pagi sama sore, Bu. Setiap hari? Iya, rutin. Ya kita kalau daripada kita nyewa kan 25 per jam, kita kalau di sini kan ya itu nggak bayar gitu. Tidak hanya warga sekitar Penjaringan, Jakarta Utara yang datang berkunjung. Sadatun, warga Pasar Baru, Jakarta Pusat pun mengajak istri dan anaknya untuk menikmati keindahan Taman Waduk Pluit. Ia mengaku mendengar cerita dari kerabatnya mengenai keberadaan taman ini dan tertarik untuk datang berkunjung. Saya baru pertama kali ke sini. Kan kita lihat dari teman-teman juga dari TV kan pada bilang di sini kan bagus katanya. Nggak kayak dulu. Dulu kan pernah ke sini teman, masih kumuh gitu. Sekarang udah bagus gitu emang. Kebersihan taman yang selalu terjaga, rimbunan pepohonan, serta beragam fasilitas gratis berhasil memikat masyarakat untuk mengunjungi taman yang dibangun di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus berupaya untuk menyediakan lahan terbuka hijau demi memenuhi angka pemenuhan ideal RTH yakni sebesar 30%. Ferawati, Alif Ramadan, The ITV. Ya pemirsa, sebulan lagi masyarakat Nasarini akan merayakan Hari Raya Natal 2016 dan suasana Natal sudah semakin terasa khususnya di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta yang menyuguhkan aneka acara hiburan dan dekorasi bertema Natal. Nah, untuk menyambut Hari Raya Natal di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta ini, para pengunjungnya juga diajak untuk menikmati sukacita Natal sambil berbagi. Seperti apa? Berikut liputannya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2016, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta bekerja sama dengan SOS Children's Village Indonesia mengajak para pengunjungnya untuk dapat menikmati sukacita Natal sambil berbagi. Dengan cara menyumbangkan barang layak pakai, baik bekas maupun baru, di ruangan khusus atau empty room yang telah disediakan oleh pihak pengelola mal. Setiap barang yang terkumpul akan disumbangkan dalam bentuk kado Natal ke sebuah organisasi sosial non-profit yang memiliki komitmen untuk menyelamatkan anak-anak yang kehilangan pengasuhan keluarga atau SOS Children's Village Indonesia. Sebagai sahabat kehormatan dari SOS Children's Village Indonesia,
Katie Sharon mengaku program Natal ini dapat memberikan kebahagiaan pada anak-anak yang kehilangan kasih sayang sebuah keluarga. Ia berharap sukacita Natal di tahun ini juga dapat dirasakan bagi anak-anak tersebut, baik yang merayakan Natal maupun yang tidak. Karena Natal bukan sekedar sebuah perayaan, tapi juga menyebarkan kasih kepada sesama. Program CSR kali ini kami berkolaborasi dengan SOS Children Village. Di sini kami mengajak pengunjung Mall Taman Anggrek untuk berbagi bersama, di mana juga kami mengedukasi ke anak-anak supaya dalam Natal ini kita bisa membagi keceriaan, membagi berkat kepada anak-anak yang kurang beruntung. Nah, caranya kita bisa datang ke booth namanya Empty Store, bisa menyumbangkan baju-baju bekas untuk di-drop ke sana. Kemudian dengan penjualan buku senilai 50.000 itu hasil dari penjualan itu bisa kita donasikan langsung ke SOS tersebut. Sama orang yang ingin mendonasikannya langsung bisa langsung ke booth dan silakan didaftarkan beberapa nominal yang mau bisa sumbangkan. Saya mengharapkan semua anak-anak di SOS Children's Village ya kan, mau yang merayakan Natal ataupun yang tidak merayakan Natal, itu sama aja gitu. Karena hari Natal itu adalah hari untuk berbagi kasih, berbagi ya keceriaan ya kan, untuk benar-benar feel the warmth of Christmas and how Christmas is just a happy day sebenarnya in the year gitu ya kan. Dan saya berharap supaya mereka juga yang tidak merayakan Natal juga bisa merasakan hal itu. Sambil berbagi, para pengunjung mal juga dapat menikmati kemegahan dan keceriaan suasana Natal melalui atraksi marionet atau boneka gerak bertajuk Susie Snowflakes yang ada dalam 8 jendela kaca di Center Atrium Mall. Mulai tanggal 25 November 2016, serangkaian hiburan spesial Natal juga dihadirkan, seperti sensasi salju buatan, aneka stand pernak-pernik Natal, hingga berbagai pertunjukan musik dan tarian yang menarik. Lydia Agustin, Leandro Ando, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.tv. Akhir kata, saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.